kembali di Indonesia Business Forum. Saya mau ke Bu Yani. Bu Yani, kalau kondisinya begini terus, gimana nih cara mengatasinya? Dan mungkin ada solusi yang bisa diberikan kepada pemerintah. Saya kira gini, ini memang akan berkepanjangan nih penurunan daya beli. Kenapa? Karena kalau daya beli mau naik berarti mesti ada tambahan kan dari teman-teman yang pekerja kan gitu. Nah sementara ini agak susah, kecuali pemerintah mengucurkan uang gitu, bantuan, mengucurkan uang ke masyarakat, atau kemudian PPN-nya dikurangi gitu, pajaknya dikurangi, dimudahkan sehingga harganya turun, sehingga kemampuan membeli naik lagi. Nah, ke depan saya kira untuk pemerintahan yang akan datang kita masih berharap lah gitu. Bagaimana mencegah atau bisa lihat punya peta industri lah, mana industri yang pasti punya potensi pertumbuhan dibantu, dan mana industri-industri yang sebenarnya punya tapi karena kebijakan kemudian menjadi macet atau tersendat, itu juga bisa dibantu, diambil satu kebijakan itu sendiri. Nah kemudian kaitan dengan pajak, kaitan dengan produk-produk dari luar, ini tren di dunia hari ini kan semuanya memprotek produk dalam negerinya. Nah sudah waktunya Indonesia juga memprotek produk dalam negeri. Kalau barang itu, ini sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah bagus ya. Kalau misalnya untuk e-katalog, kalau barang itu ada dibuat di dalam negeri dengan TKDN yang besar gitu, itu kan dari produk dari luar tidak bisa masuk. Kenapa untuk tekstil dan yang lainnya itu tidak diberlakukan yang sama begitu loh. Nah kemudian tahan nafsu untuk belanja yang tidak perlu gitu loh. Infrastruktur bagus tapi harus tepat waktu gitu. Jadi sudahlah, jangan bicara jadi mau bangun infrastruktur dan sebagainya gitu. Lihat skala prioritas mana yang dibutuhkan ke depan, bahwa rakyat harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, ekonomi harus tumbuh, pabrikan juga harus tumbuh. Baik. Bu Mira. Ya, untuk pemerintahan yang tinggal menunggu hitungan hari, saya kira agar pemerintah menahan, salah satu membuat regulasi atau kebijakannya yang tidak pro terhadap rakyat. Jadi kalaupun mengeluarkan regulasi itu isinya pro terhadap rakyat ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kan kelas menengah yang terhimpit ya, ke bawah dia nggak dapat bantalan jaminan sosial berupa bansos, ke atas apalagi. Nah untuk itu pemerintah jangan absen juga dong. Turunkan harga. Saat ini harga-harga tinggi, upah naiknya cuma 3%, harga sembako naiknya 20%. Turunkan harga sekarang juga. Lalu yang ketiga, saya kira penting untuk pemerintahan ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran, saya kira yang pertama saya yakin Pak Prabowo kan sering menyampaikan tentang ketahanan nasional, ketahanan negara gitu ya. Saya minta kepada Pak Prabowo ini nanti ke depan untuk memperhatikan ekonomi dan pendidikan. Ini adalah salah satu pilar paling penting ya dari semuanya. Lalu saya juga menyampaikan kepada Bappenas, ini kan ada rencana jangka panjang Bappenas, itu salah satu ada 5 pilar. Saya nyatakan yang pertama adalah kenaikan pendapatan, lalu yang kedua menghilangkan kemiskinan. Nah mulai dari sekarang, kan nanti jangka panjangnya itu 2025 sampai 2045. Dari sekarang itu mulai dilakukan supaya nanti pendapatan kawan-kawan rakyat ini juga tinggi dan kemiskinan menjadi hilang. Oke, baik. Bu Amalia, singkat saja, prospek ekonomi kita ke depan seperti apa di semester 2? Apakah masih lebih kuat mungkin konsumsinya rumah tangganya dibandingkan semester pertama? Tentunya kita lihat nanti Bu, karena BPS kan tugasnya mencatat fakta dan data. Tetapi yang paling penting adalah mari kita sama-sama menemukan secara persis sebenarnya permasalahan ekonomi Indonesia itu seperti apa, dengan menggunakan data yang lebih detail dan dengan sumber-sumber data yang lebih bervariasi, dan tentunya kami menyediakan data itu sehingga kita bisa sama-sama menemukan apa sih sebenarnya permasalahan dari ekonomi kita saat ini, yang sehingga dengan demikian resep kebijakan yang diberikan akan menjadi lebih pas. Yang kedua tentunya perubahan pola konsumsi masyarakat ini tentunya perlu menjadi perhatian, karena pola konsumsi masyarakat pasca COVID pastinya berubah. Kalau kita mengetahui bagaimana perubahannya, ini akan dapat membantu untuk memberikan kebijakan stimulus yang lebih pas, sehingga nanti bisa membantu untuk memperkuat konsumsi masyarakat ke depan.
Baik, baik. Terima kasih banyak Bu Amalia. Sorry sekali Pak, maaf sekali Pak Derajat, waktu kita sudah habis. Tapi kita tangkap ya poinnya ya. Ada beberapa solusi yang pastinya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Yani, Bu Mira. Satu saja, selain dari pemerintah stimulus Keynesian, dari swasta itu perlu deregulasi, perbaikan iklim usaha. Oke. Kita perlu gencarkan lagi deregulasi, terlalu banyak aturan yang membuat swasta nggak bisa bergerak. Harus ada perbaikan regulasi yang untuk meningkatkan perekonomian kita juga ya Pak ya. Dan juga menaikkan mungkin angka kalangan menengah agar tidak turun terus karena menjadi bantalan bagi perekonomian kita. Terima kasih banyak Pak Derajat, Bu Yani, Bu Mira dan juga Ibu Amalia. Terima kasih semuanya telah hadir pada malam hari di Indonesia Business Forum. Saya Putri pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.